Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, kita lanjutkan kuliah kita statika, yakni akan melanjutkan kuliah tentang struktur balok sederhana tapi dengan ada cantilever. Pada saat yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana statika untuk balok pada tumpuan sederhana dan juga balok cantilever. Saat ini adalah kombinasi keduanya, yaitu balok dengan ada tambahan cantilever di dalamnya. Bagaimana analisisnya adalah sebenarnya sangat sederhana. Mari kita lihat. Sebuah contoh, ada sebuah balok dengan cantilever pada ujungnya ada beban P. Sejarah L2 dari B. Maka kita dapat dengan mudah menghitung, pertama hitung reaksinya, reaksi tumpuan RA dan RB, yaitu dengan cara yang sama. Untuk menghitung reaksi tumpuan di A, maka sigma momen B dibuat sama dengan 0. Sedemikian rupa, sehingga karena kita tahu bahwa momen adalah gaya dikalikan jarak, maka kalau sigma momen B sama dengan 0, maka RA jaraknya adalah L1 ditambah dengan P jaraknya L2 itu akan sama dengan 0. Sehingga dengan mudah RA akan didapatkan sama dengan minus PL2 per L1. Nah, kita lihat tandanya karena negatif, berarti pemisalan kita yang semula kita arahkan ke atas itu adalah kebalik. Sehingga tinggal kita balik, sehingga RA tersebut adalah sebesar PL2 per L1 arahnya ke bawah. Begitu juga dengan sigma momen A, maka sama dengan 0 akan didapatkan RB. Dengan cara yang sama seperti di atas, akan didapatkan bahwa RB sama dengan P dikalikan L1 plus L2 dibagi dengan L1. Itu adalah RB. Arahnya adalah ke atas. Nah, dengan mengetahui reaksi A dan reaksi B, maka kita dapat dengan mudah menggambarkan bidang D-nya. Yaitu kita mulai dari RA-nya ke bawah, lalu mendatar tanpa ada perubahan, lalu naik sebesar RB, lalu bergeser ke kanan, mendatar, lalu turun sebesar P. Akhirnya kembali 0 lagi. Nah, bagaimana cara menghitung momennya? Untuk menghitung momennya adalah sama, gaya dikalikan jarak. Jadi momennya ada di titik B, sama dengan MB sama dengan P dikalikan L2. Begitulah kira-kira untuk menentukan bidang D dan bidang M untuk gelagar balok sederhana dengan cantilever. Selanjutnya kita coba dengan contoh soal. Jika P-nya itu adalah 600, maka kita dapat dengan mudah dengan cara yang sama, L1-nya 5, L2-nya 2, maka dengan sigma momen B sama dengan 0, RA akan didapatkan dengan cara RA dikalikan jaraknya 5 terhadap B, lalu P2, P 600 kali jaraknya adalah 2, begitu, maka akan didapatkan RA-nya sama dengan minus 240 kg. Artinya yang semula kita misalkan arahnya ke atas, ternyata kebalik, karena di sini didapatkan angka RA di sini adalah negatif. Nah, untuk sigma momen A sama dengan 0 akan didapatkan RB. Dengan cara yang sama, RB akan didapatkan sebesar 840 kg. Bidang D bisa kita gambarkan. Bidang D dapat kita gambarkan dengan cara yang sama, mulai dari RA turun 240, mendatar sampai titik B, naik sebesar RB, ya, sebesar RB. RB tadi adalah sama dengan 840. Padahal RA 240, berarti 240 sampai titik horizontal 0, naik 600, ya, maka horizontal ke kanan, turun lagi 600, maka akan kembali sama dengan 0. Artinya di titik B di sini ada dua bidang D, yang di bawah adalah 240, yang di atas adalah 600, sehingga totalnya adalah 840, sama sesuai dengan reaksi di B. Kalau kita cek sigma V harus sama dengan 0, maka RA plus RB harus sama dengan P. RA-nya tadi adalah negatif, R-nya ke bawah 240, RB ke atas 840, dan jumlahnya sama dengan 600. Berarti perhitungan kita untuk menghitung RA dan RB sudah benar. Kalau perhitungan sudah benar, kita lanjutkan dengan menghitung momen. Ya.
kita menghitung momen. Untuk bisa menghitung momen, maka kita dengan mudah tadi titik momen B adalah gaya P 600 dikalikan jaraknya 2. Maka maaf itu bukan 3 tapi 2, P dikalikan 2 sampai dengan 600 kalikan 2 sama dengan 1200 kg meter. Nah, untuk ujung itu adalah sama dengan 0, di titik C-nya sama dengan 0 karena cantilever, sedangkan di titik A momennya adalah sama dengan 0, ya. Maka bidang momennya adalah seperti pada gambar tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau pada balok juga ada beban terpusat 800 kg? Prinsipnya sama, kita menghitung dulu reaksi tumpuan RA dan RB, yaitu dengan menghitung segma momen B sama dengan 0 akan didapatkan harga RA. Ya. Untuk segma momen A sama dengan 0 akan didapatkan RB. Nah, kita mulai dengan segma momen B sama dengan 0. Kita lihat, kita pusatnya adalah titik B, perhatikan gaya sebelah kiri ada RA, jaraknya adalah 5, berarti RA dikalikan 5. Lalu ada gaya sebesar 800, ya. 800, jaraknya 2,5. Arahnya ada berlawanan dengan RA tadi. Kalau RA tadi searah jarum jam, kita beri positif, maka 800 kalikan 2,5 arahnya adalah berlawanan jarum jam, sehingga kita beri negatif. Lalu P yang sama dengan 600, sebelah kanan B, jaraknya 2, arahnya searah jarum jam, berarti dia positif. Sehingga kita dapatkan RA sama dengan 160 kg positif, berarti betul arahnya adalah ke atas. Dengan cara yang sama, segma momen A sama dengan 0, maka didapatkan RB dikalikan jaraknya adalah 5. P-nya, B1-nya 800. Ya. Kalau tadi RB terhadap A, momennya berlawanan arah jarum jam, kita beri tanda negatif. Maka kalau begitu, yang searah jarum jam, kita beri tanda negatif. Jadi 800 kalikan 2,5, arahnya searah jarum jam, maka kita beri tanda negatif. Begitu juga yang 600. Terhadap titik A, jaraknya adalah 7. Maka 600 kalikan 7, searah jarum jam kita beri tanda negatif sampai dengan 0. Maka RB akan didapatkan 1240. Nah, kita dengan mudah bisa menggambarkan bidang D-nya. Ya. Bidang D-nya kita gambarkan seperti itu. Lalu, coba kita kontrol. Apakah perhitungan reaksi tumpuan kita sudah benar? Kita cek sigma V sama dengan 0. Caranya adalah gaya-gaya vertikal kita jumlahkan. RA ke atas positif, ditambah RB ke atas positif, dikurangi P1 ke bawah dan P2 ke bawah. Maka dapat dengan mudah kita hitung bahwa 160 RA-nya ditambah RB-nya 1240 sama dengan 800 plus 600. 1400 sama dengan 1400 berarti oke. Berarti perhitungan kita untuk menentukan reaksi tumbuhan sudah benar. Kita lihat berikutnya. Kalau sekarang kita P2-nya di situ 600, kita sudah bisa menggambarkan bidang D-nya tadi seperti itu, ya, gambarnya. Kita bisa menghitung momen di B itu adalah dari 600 dikalikan jaraknya 1200 kg meter. Nah, di sini saudara bisa melihat bahwa dengan kita menghitung momen di sebelah kanan, MB didapatkan sebesar 1200. Bagaimana momen di C, yaitu di titik pusat gaya yang 800 tersebut? Ya sederhana saja, kita mencarinya adalah dari sebelah kiri, yaitu RA dikalikan jaraknya 2,5. Jadi 160 kalikan 2,5 sama dengan 400. Jadi dengan mudah kita gambarkan di titik A karena sendi dia momennya 0, di titik C dia didapatkan sebesar 400 kg meter, di titik B didapatkan 1200 kg meter, dan di D karena ujung cantilever dia sama dengan 0. Dengan mudah kita bisa menggambarkan bidang momennya adalah seperti itu. Sederhana bukan? Nah, teman-teman mahasiswa, untuk supaya lebih kita memperdalam, maka kita coba dengan kasus yang lain. Jika kondisi bebannya
adalah merata pada ujung cantilever, caranya sederhana sekali, sama saja. Mula-mula kita harus tahu beban merata itu satuannya adalah kilogram per meter. Kita buat ekivalensi, dibuat beban terpusat. Titik beratnya adalah di tengah bentang. Jadi kalau BC jaraknya 2, maka berarti BC di situ sebenarnya ada gaya terpusat sebesar 1000 dikalikan 2, yaitu sama dengan 2000 kg. Letaknya adalah di setengah dari BC, yaitu 1 meter dari B. Nah, dengan begitu, maka dengan cara yang sama, kita dapat bisa menghitung dan menggambarkan bidang momen dan bidang gaya lintang seperti yang lalu. Dengan sigma momen sama dengan 0, maka akan didapatkan RA dikalikan 5, ya, ditambah W-nya tadi dikalikan L, L-nya 2, 1000 kali 2, jaraknya adalah 1, seperti saya katakan tadi. Maka didapatkan RA sama dengan minus 400 kg. Artinya, pemisalan kita yang ke atas tadi itu adalah keliru, sehingga arahnya adalah ke bawah. Dengan cara yang sama, sigma momen sama dengan A akan didapatkan harga RB. Ya, RB-nya didapatkan 2400. Nah, dengan demikian kita bisa dengan mudah menggambarkan bidang D-nya. Nah, kita lihat bidang D untuk cantilever, karena dia beban merata seperti saat yang lalu. Untuk beban merata bentuknya adalah ya menurun kontinu seperti pada gambar seperti itu. Jadi tidak mendatar lagi karena semua ada gayanya. Kita cek sigma V harus sama dengan 0, ternyata betul bahwa RA plus RB sama dengan W dikalikan 2, yaitu 2000 kg. Nah, kita bisa melihat di situ RBC itu artinya adalah gaya lintang sisi BC. Itu adalah sebesar 2000 yang merah itu. Sedangkan sisi BA di situ sebesar 400 kg. Nah, sekarang kita menghitung momennya. Momennya bagaimana? Ya, sederhana sekali, setengah QL kuadrat kalau kita menghitung momen di titik B, yaitu W dikalikan 2, sehingga dia seolah-olah terpusat di tengah bentang BC, berarti jaraknya tinggal 1, maka W kalikan 2 kalikan 1, didapat 2000 kg meter. Nah, dengan mudah kita bisa menggambarkan bidang momennya seperti itu. Ingat, untuk beban merata, maka bentuknya adalah lengkung atau kurva, ya, tidak lurus lagi. Nah, teman-teman mahasiswa, kita lihat bahwa untuk beban merata yang lain itu adalah caranya adalah sama, ya, caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita buat ekivalensinya dan sebagainya. Kita hitung sigma momen B sama dengan 0, akan didapatkan RA sama dengan 220 kg, dengan sigma MA sama dengan 0, didapatkan RB 4275. Kita kontrol apakah reaksi kita benar, kita cek sigma V. RA ditambah RB harus sama dengan total beban meratanya. Beban meratanya adalah 1000, jaraknya adalah 2 plus 2,5 sama dengan 4,5, maka 4,5 kali 1000 adalah 4500. Ternyata RA plus RB kalau dijumlahkan adalah sama dengan 4500. Berarti sudah oke. Semua gaya vertikal dia sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan bidang D-nya. Ya, dengan mudah kita gambarkan bidang D-nya seperti itu. Nah, kalau bidang D sudah kita dapatkan, kita bisa menghitung bidang momennya. Mula-mula kita menentukan X sedemikian rupa, ya, X sedemikian rupa dari titik B, ya, dari titik B ke arah A, ya. X kita tentukan di titik B ke arah A, maka kita bisa menghitung momen di titik X tersebut adalah RB dikalikan X minus W itu bebannya, dikalikan 2 yang sebelah kanan yang daerah BD itu, kalikan jaraknya adalah 1 plus X, ya, dikurangi W dikalikan 0,5X sama dengan 0. Sehingga kita akan dapat persamaan MX-nya adalah 2275X minus 2000 minus 500X kuadrat. Ini artinya ini adalah persamaan kuadrat. Itulah kenapa nanti bidang momennya adalah berbentuk kurva. Nah, momen maksimum akan didapatkan jika turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Sehingga dmx per dx sama dengan 0.
Kita tahu mx-nya tadi sudah dapat sama dengan 2275x minus 2000 minus 500x kuadrat, maka jika diturunkan terhadap x sama dengan 0 akan didapatkan bahwa 2275 dikurangi 1000x. Maka akan didapatkan x-nya sama dengan 2,275. 2,275 itu dihitung dari titik B ke arah A. Nah, dari gambar terlihat. Disitulah letak momen maksimum nanti yang akan terjadi. Sehingga kita bisa menghitung momen maksimumnya karena X-nya kita sudah dapatkan 2,275 meter. Masukkan dalam persamaan Mx, maka akan didapatkan momen maksimumnya, yaitu dengan mengganti X sama dengan 2,275. Maka akan didapatkan momen maksimum sebesar 588 kg meter. Nah, untuk menghitung MB, ya sederhana sekali. MB kita bisa menghitung dari sisi kiri atau sisi kanan. Yang paling mudah adalah dari sisi kanan, yaitu cantilever. W-nya 1000 dikalikan 2, 2000, jaraknya adalah 1. Ya, setengah kali 1, setengah kali 2 sama dengan 1. Jadi sama dengan 2000 kg meter. Nah, untuk menghitung MC, kita dapat dengan mudah menghitung dari sisi kiri, yaitu RA dikalikan jaraknya 2,5. Akan didapatkan 565 kg meter. Dengan demikian, kita bisa menggunakan bidang momennya dengan cara yang sederhana. Ingat, sepanjang CD, karena di situ ada beban merata, maka bentuknya dia adalah kurva. Kita ingat, titik A adalah sendi, maka momennya sama dengan 0. Sedangkan titik D di situ tumpuannya cantilever sehingga di situ bebas juga sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan momen maksimumnya itu di antara AB didapatkan 588 kg meter, sedangkan pada tumpuan B didapatkan 2000 kg meter. Nah, sekarang bagaimana kalau bebannya merata ke seluruh bentang? Ya, semua sama saja. Semua sama saja. Mula-mula kita menghitung sigma momen B akan didapatkan reaksi A. RA dikalikan jaraknya adalah 5 terhadap B. Lalu pada AB di situ, pada BC di situ ada sejarak 2. Berarti dia adalah W dikalikan 2 kalikan 1. Ya. Arahnya sama, searah jarum jam. Lalu yang berlawanan jarum jam adalah yang antara AB di situ, yaitu sejarak 5. W dikalikan 5, jaraknya adalah 2,5. Tandanya adalah negatif, karena dia berlawanan jarum jam. Sehingga kita dapatkan RA adalah sama dengan 2100 kg. Dengan cara yang sama akan kita dapatkan dengan sigma momen sama dengan 0 akan didapatkan RB sebesar 4900 kg. Nah, untuk kontrol itu juga sangat sederhana. Setelah kita bisa menggambarkan bidang D-nya, ya, ingat bidang D-nya naik dari titik A naik sebesar RA, turun, ya, turun linear sampai dengan di titik B, lalu naik lagi sebesar RB, lalu turun lagi di titik C sama dengan 0. Kita ingat bahwa besarnya RB di sisi A, RBA, itu adalah sama dengan total yang ada tadi 4.900 RB-nya dikurangi dengan RA, itu adalah sebesar 2.900. Sedangkan sisi BC itu adalah sebesar 2.000. Untuk kontrolnya kita cek sigma V sama dengan 0, maka ternyata RA plus RB harus sama dengan W dikalikan 5 ditambah W dikalikan 2. Maka dapat 7.000 sama dengan 7.000. Oke, berarti perhitungan kita untuk menghitung reaksi tumbuhan itu sudah benar. Nah, ini RBC tadi sudah saya katakan. Nah, sekarang kita bagaimana cara menghitung momen? Sama caranya menghitung momen. Untuk menghitung momen di titik B, kita lihat sisi kanan, yaitu sebesar ya W dikalikan 2 dikalikan jaraknya adalah setengahnya 2, 1. Itulah momen di titik B. Nah, kita lihat. Untuk menentukan momen maksimum, kita pasang X dari titik A di situ, sejarak X di situ. Maaf.
RA dikalikan X, ya, di titik X, RA dikalikan X, lalu ada beban merata sepanjang X di situ, berarti W dikalikan X, jaraknya adalah setengah X atau setengah WX kuadrat. Sehingga akan didapatkan persamaan MX-nya adalah, karena RA tadi sudah didapatkan 2100, maka MX sama dengan 2100X minus setengah X kuadrat, ya, setengah X kuadrat, Q-nya adalah sama dengan 1000 atau B-nya sama dengan 1000. Maka itu adalah persamaan MX-nya. Untuk menentukan maksimumnya, kita turunkan terhadap dx di situ akan sama dengan 0. Kalau diturunkan, maka 2100x menjadi 2100 minus 0,5 kalikan 1000 adalah 500x kuadrat, maka akan didapatkan, ya, 2-nya dikalikan menjadi 1000x. Ya. Nah, karena dia sama dengan 0, maka dengan mudah kita bisa menghitung x sama dengan, ya, x sama dengan 2,1 meter terhadap A, gitu. Itu adalah letak momen maksimumnya. Nah, kalau kita sudah tahu letak momen maksimum X sama dengan 2,1 meter, maka kita bisa dengan mudah menghitung momen maksimumnya. Caranya bagaimana? Ya, caranya X tadi kita masukkan ke dalam persamaan MX, maka akan didapatkan momen maksimum. Momen maksimumnya akhirnya ketemu 2205 kg/meter. Sedangkan momen B tadi sudah saya katakan, ya, gampang sedari. W-nya adalah 1000, dikalikan jaraknya adalah 2. Nah, letak pusat titik beratnya adalah di setengahnya 2 adalah 1. Sehingga didapatkan momen di titik B adalah 2000 kg/meter. Kita bisa mengatakan bidangnya adalah seperti itu. Kalau saudara nanti perhatikan, letak dari momen maksimum antara AB itu akan tepat berada di gaya lintang D yang sama dengan 0. Ya. Sekarang kasus yang lain. Beban merata hanya pada gelagar AB, sedangkan pada BC nggak ada beban merata, tapi ada beban terpusat di ujung 400 kg. Sedangkan beban meratanya adalah 800 kg per meter. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung reaksi-reaksi tumpuannya dulu. Dengan kita menghitung sigma momen A sama dengan 0, didapatkan gaya RB. Kita dengan sigma momen RB sama dengan 0 didapatkan gaya RA. Itu intinya. Nah, ternyata di sini sigma RB-nya didapatkan 1840. Nah, dengan sigma MA maka akan didapatkan RB, maaf tadi RA adalah 1840, RB didapatkan 2560 kg. Dengan mudah kita bisa menggambarkan bidang D-nya seperti pada gambar tersebut. Nah, coba kita kontrol apakah perhitungan kita sudah benar. Sigma V dia harus sama dengan 0. Maka RA plus RB harus sama dengan P ditambah dengan W dikalikan 5. Ya, karena bentangnya 5. Ternyata 4400 sudah sama dengan 4400. Berarti perhitungan reaksi kita sudah benar. Lalu kita tinggal menentukan berapa gaya lintang atau R di antara BC dan setelah BC itu adalah sama dengan 400 karena sama dengan beban P-nya. Sedangkan untuk yang RBA itu adalah sebesar, ya, RB dikurangi dengan RBC, maka akan dapatkan 2160. Sederhana bukan? Nah, untuk menentukan bidang momen, kita hitung momen seperti biasa. Kita tentukan X dulu. Kita akan mendapatkan momen maksimum dan seterusnya. Kita buat persamaan MX-nya. Dari titik A begitu, maka RA dikalikan X minus 0,5 W X kuadrat. Maka akan didapatkan persamaan momen X sama dengan 1840X min 0,5 kalikan 800 kalikan X kuadrat atau 400 X kuadrat. Sehingga kita dengan mudah menghitung turunannya diambil seperti X sama dengan adalah sama dengan 1840 minus 800X. Sehingga kita X kita bisa menghitung sebesar 2,3 meter dari titik A. Kalau titik X sudah kita dapatkan, disitulah letak titik maksimumnya. Maka cara menghitung momen maksimumnya, masukkan X tadi ke dalam persamaan MX. Jadi X-nya angka X-nya tadi dirubah. Maka akan didapatkan momen maksimum yang terjadi sebesar 2116 km. Letaknya adalah sejarak
2,3 meter dari titik A. Untuk menghitung momen B, kita lihat dari sisi kiri. Karena ada beban P 400, jaraknya 2, menjadi 400 kalikan 2 sama dengan 800 kg meter. Nah, dengan demikian dapat dengan mudah digambarkan bidang momennya adalah seperti itu. Ingat, pada bentang AB, karena beban meratanya penuh di situ, maka bentuk momennya adalah kurva lengkung, itu adalah pada daerah AB saja. Sedangkan BC dia linear. Bagaimana dengan kasusnya jika cantilevernya kanan dan kiri? Ya, sebenarnya sama saja. Sama saja, mungkin agak sedikit kompleks, tetapi kalau saudara berhati-hati dan tahu prinsipnya bahwa momen sama dengan gaya dikalikan jarak, lalu saudara konsisten dalam menentukan tanda negatif positifnya sesuai dengan arah jarum jam atau perlawanan jarum jam, maka saudara akan bisa menyelesaikan seperti yang lalu. Kita lihat. Sebenarnya di sini strukturnya simetris. Kalau strukturnya simetris pasti RA sama dengan RB di situ. Dapat dengan mudah dihitung W-nya, totalnya panjangnya adalah 2 tambah 5 tambah 2, 9. Jadi 2000 kalikan 9 di situ dibagi 2. Karena apa? Dipikul oleh 2 tumpuan RA dan RB. Maka RA sama dengan RB sama dengan 9000 kg. Kira-kira begitu. Dengan mudah kita bisa menggambarkan bidang D dengan cara sederhana seperti itu. Nah, kalau bidang D sudah kita dapatkan, sekarang bagaimana cara menentukan bidang momennya? Untuk menentukan bidang momen, kita tentukan momen X. Ya. X kita tentukan secara X dari titik A, maka kita bisa menghitung momen X-nya. Ya. Pertama-tama RA dikalikan X, ya, lalu dikurangi karena arahnya jarum jam diberi tanda positif, lalu dikurangi dengan W yang arahnya berlawanan jarum jam. W-nya ya, untuk sisi AC itu adalah jaraknya 2, berarti W-nya dikalikan 2, dikalikan jaraknya. Jaraknya adalah di tengah AC. Tengah AC adalah 1, berarti 1 plus X. Lalu antara A sampai titik X di situ itu tandanya adalah searah jarum jam, berarti dia negatif. Maaf, kalau tadi kita beri tanda yang RA tadi itu adalah positif, ya, karena dia searah jarum jam, maka yang berlawanan dengan jarum jam kita beri tanda negatif. Sehingga untuk arah AC dia adalah berlawanan jarum jam, maka kita beri tanda negatif, yaitu sebesar W, ya, dikalikan bentangnya adalah X, ya, dikalikan jaraknya adalah setengah X, ya, sama dengan 0,5 Wx kuadrat. Itu adalah persamaan Mx-nya. Kalau Mx sudah didapatkan, maka dengan dmx per dx sama dengan 0 akan didapatkan harga X-nya. Ya. Akhirnya didapat X-nya sama dengan 2,5 meter, yaitu 2,5 meter dari titik A. Kalau kita sudah dapatkan titik di mana momen maksimum terjadi, maka dengan X kita masukkan dalam persamaan Mx, maka akan didapatkan momen maksimum, yaitu sebesar 2250 kg meter. MA sama dengan MP, saudara bisa lihat, cantilevernya sama seragam, sama dengan W kalikan 2 kalikan jaraknya 1, sama dengan 4000 kg. Nah, inilah, karena di sini strukturnya adalah simetris, sangat mudah sekali kita gambarnya, maka bidang momennya pun juga simetris. Lalu bagaimana kalau bebannya terpusat? Tapi juga ini rupanya juga sama-sama masih simetris. Dengan cara yang sama, dia lebih mudah lagi, RA sama dengan RB akan didapatkan sebesar 1550. Karena apa? Ya, sama dengan separuh dari beban vertikalnya. Kita gambarkan bidang D-nya, lalu kita bisa menghitung berapa besarnya momennya. Momen di titik A, tentu cantilever kiri adalah 300 dikalikan jaraknya, sama dengan 600 kg. Di titik kanan juga begitu, 300 dikalikan 2 sama dengan 600 kg, simetris. Maka kita bisa menghitung ME-nya untuk di titik tengah-tengah itu, ya RA-nya dikalikan jaraknya 2,5, lalu P1 yang 300 itu dikalikan jaraknya 4,5,
maka akan mendapatkan momen E yaitu sebesar 2.525 kg meter. Nah, bentuknya simetris, tetapi di sini tidak ada kurva. Kenapa? Karena bebannya terpusat sehingga semua bentuknya lancip. Nah, bagaimana kalau dengan kasus yang lain? Sama, hanya bedanya di sini besarnya beban merata di bentang AB di situ lebih besar daripada bentang di cantilever. Kita lihat beban di tengah bentang di bentang AB di situ 1.800 kg/meter, sedangkan cantilevernya adalah 300. Tapi karena di sini bentuk strukturnya di sini adalah simetris, ya sederhana sekali untuk menghitung R dan RB, yaitu separuh dari beban vertikal yang terjadi, yaitu sebesar 5.350 kg. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung reaksi A dan reaksi B, kita dengan mudah bisa mengaruhkan bidang D-nya. Ya. Bidang D-nya adalah seperti itu. Saudara bisa nanti berlatih lagi menyesuaikan besaran-besaran gayanya dengan angka-angka yang ditentukan. Jika saudara ada kesulitan, silahkan saudara menghubungi kami. Nah, dengan cara yang sama, kita tentukan titik X dari titik A, ya, sejauh X. Kita hitung persamaan MX-nya. MX-nya kita dapatkan, lalu kita turunkan terhadap X, dmx per dx sama dengan 0, maka akan didapatkan harga X-nya 2,5 meter. Nah, dengan begitu, X masukkan di dalam persamaan MX tadi, maka akan didapatkan momen maksimumnya. Momen maksimum antara bentang AB didapatkan, lalu momen A pasti sama dengan momen B karena simetris, yaitu cantilever biasa, yaitu gabungan antara beban terpusat dan beban merata. Kalau dihitung, besarnya sama dengan 1.100 kg/meter. Dengan demikian, maka dapat dengan mudah kita gambarkan bidang momennya, simetris. Dan ingat, karena di sini seluruh bentang sepanjang A, B, C, D, di situ ada beban merata, maka bidang momennya berbentuk kurva seperti itu. Ya, ini baru diperhatikan. Sampai di sini dulu kuliah kita tentang balok sederhana dengan cantilever, dan mudah-mudahan saudara mau untuk berlatih lebih giat lagi, mencoba dengan contoh-contoh kasus yang lain pada buku yang sudah kita berikan. Jika ada kesulitan, silakan menghubungi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.